pesta rakyat, pesta demokrasi, nama aja pesta. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas sebuah grup band yang populer dan fenomenal di Indonesia, yaitu grup band Slank. Umur grup band ini sudah lebih dari 30 tahun. Slank berdiri pada tahun 1983. Band ini digawangi oleh Bim Bim, Kaka, Abdi, Ivanka, serta Ridho. Mereka telah menelorkan lebih dari 20 album. Ini juga belum dihitung dengan banyaknya single yang telah mereka rilis. Perjalanan bermusik Slank sendiri sebenarnya cukup unik. Mereka adalah salah satu grup band yang senior yang sekarang masih eksis di Indonesia. Bersama dengan grup band lain seperti Padi dan Dewa 19, setidaknya nama Slank tidak tenggelam meski banyak muncul grup-grup band yang baru. Jadi menarik kalau kita ulik sisi lain dari grup band bernama Slank ini. Tak bisa dipungkiri bahwa kekuatan utama grup band ini ada pada sosok Bim Bim. Kebanyakan lagu Slank liriknya dibuat oleh Bim Bim. Album perdana grup ini juga tajuknya cukup unik, Sweet Hehehe. Yang menjadi andalan dari album ini adalah lagu berjudul Maafkan. Ini yang membuat nama Slank berkibar di industri musik Indonesia. Mari kita perhatikan tipikal lagu Slank di awal-awal mereka merintis karir di Indonesia. Kalau dicermati lagi, mereka lebih dekat dengan grup asal Amerika Guns N' Roses. Coba simak bagaimana vokal Kaka punya kedekatan dengan vokal Axl Rose. Ya, ini masih sekedar opini pribadi saya, tapi kesan kedekatan itu muncul. Ini terutama terlihat jelas di album kedua mereka yang bertajuk Kampungan yang dirilis pada tahun 1991. Dua lagu di album ini, yaitu Mawar Merah dan Terlalu Manis, membuat nama Slank semakin moncer di industri musik Indonesia dan juga mendapatkan perhatian yang lebih luas. Padahal kala itu Indonesia sedang digempur habis-habisan oleh musik barat dan musik dengan genre yang melankolis dan mendayu-dayu. Kalau kita cermati kembali, sasaran musik Slank adalah kaum dengan kelas menengah ke bawah, terutama bagi mereka yang sedang pada fase untuk membuktikan dirinya, para pemuda yang sedang mencari jati diri. Ini bisa dilihat dari lagu-lagu Slank, terutama liriknya, yang mempunyai kesan apa adanya, dipandang tidak puitis atau kurang puitis, dengan musik yang sederhana. Kesan Slank yang mewakili pemuda yang memberontak terhadap keadaan itu sangat terasa. Dan secara industri ini ternyata cukup berhasil. Konser-konser mereka banyak didatangi kelas menengah ke bawah. Bahkan ada kesan urakan dan apa adanya. Simak saja konser-konser mereka yang selalu penuh. Bendera-bendera dengan logo Slank selalu berkibar di mana-mana pada saat mereka konser. Tetapi memang hidup tidak ada yang sempurna. Ada saja cobaan yang mesti dihadapi, dan ini juga berlaku pada grup band Slank. Ketenaran tidak selalu berbanding lurus dengan kenyamanan kehidupan. Dan godaan untuk Slank itu datang pada saat mereka harus terjerembab dalam dunia narkoba serta gonta-ganti personel. Sebuah hal yang tidak mudah bagi grup sepopuler dan setenar Slank. Dan jikapun mereka mengeluarkan album lagi, pada saat mereka terpengaruh oleh narkoba, tidak lain dan tidak bukan adalah industri musik itu sendiri. Album keempat dan seterusnya, ketika kemudian Slank memutuskan untuk berpindah jalur ke indie dan membuat label rekamannya sendiri, dibuat untuk tidak mengecewakan penggemarnya. Bagaimanapun, musisi sebagai seniman hanya akan dikenal ketika mereka berkarya. Jika tidak ada, mereka akan dengan mudah dilupakan oleh banyak orang. Dan harus diakui, situasi ini yang membuat Slank
untuk tetap berkarya dan membuat lagu serta membuat album, meski mereka diliputi oleh pengaruh narkoba. Nah, sebenarnya yang paling menarik ini adalah ketika kemudian Slank lepas dari pengaruh narkoba. Pertanyaan yang mesti dijawab adalah, apakah kemudian Slank berubah? Tetap menjadi simbol pemberontak dalam tanda kutip atau tidak? Ini opini pribadi saya, dan fase yang paling menarik dalam kehidupan musik Slank adalah pada waktu pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019. Slank jelas mendukung Joko Widodo. Baik ketika Joko Widodo berpasangan dengan Yusuf Kala di tahun 2014 dan ketika Joko Widodo berpasangan dengan Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden di 2019. Adalah Abdi, gitaris Slank, yang terkesan membawa grup band Slank untuk merapat ke Joko Widodo. Hal ini dilakukan melalui kampanye Salam Dua Jari pada tahun 2014 dan pada kampanye 2019 dengan tagline Bareng Jokowi. Memang harus diakui yang mendukung Joko Widodo pada waktu itu tidak hanya Slank, banyak juga artis-artis yang lain. Tapi setidaknya ini menjadi bukti bahwa Slank melalui Abdi memberikan dukungan politik kepada Joko Widodo. Meski kita ketahui bahwa Slank mendukung Joko Widodo, tetapi dalam beberapa momentum, dalam beberapa kesempatan, Abdi sebagai gitaris Slank pernah memberikan kritikan kepada kepemimpinan Joko Widodo. Misalnya dalam kasus pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang pada saat itu tersangkut masalah di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pada akhirnya memang Budi Gunawan tidak jadi dilantik sebagai Kapolri. Meski kemudian Budi Gunawan menduduki jabatan penting di Badan Intelijen Negara. Soal isu lingkungan juga demikian. Kakak sebagai vokalis Slank pernah menyatakan turut aktif dalam isu-isu lingkungan. Momentum yang menarik lagi adalah hubungan antara grup band Slank dan Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Mereka mempunyai historis yang menarik. Kita sama-sama ketahui bahwa sebagai lembaga KPK ini sangat strategis serta tak lepas dari berbagai kepentingan. Dan oleh karena itu, beberapa kali KPK mengalami intimidasi dan pelemahan. Dukungan Slank pada KPK pada waktu itu sangat kentara. Antari Azhar yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua KPK sempat menyambangi Gang Potlot. Yang kita ketahui Gang Potlot itu adalah markasnya Slank. Ketika KPK juga mengalami permasalahan, Slank juga turut mendukung KPK pada saat DPR mencoba membuat hak angket. Slank pada waktu itu malah sempat membuat konser mini untuk mendukung KPK. Pada waktu itu KPK diketuai oleh Agus Raharjo. Kakak sebagai vokalis Slank dan Bim Bim nyata-nyata mendukung KPK dan tak ingin lembaga anti rasuah tersebut dibubarkan. Hanya saja dukungan terhadap KPK tidak terjadi pada tahun 2021 yang lalu. Ketika KPK mengalami permasalahan pada saat 75 pegawai KPK tidak lolos tes kebangsaan. Slank diam. Dan ini sempat menjadi isu di media sosial ketika Slank tidak melakukan keberpihakan seperti dulu. Menjadi trending topik di Twitter. Netizen mempertanyakan sikap Slank. Pertanyaan netizen itu sebenarnya beralasan karena selama ini Slank selalu berada di garda terdepan ketika KPK dilanda permasalahan. Selain itu, perjalanan Slank untuk mendukung Joko Widodo sangat terlihat. Misalnya 24 Mei 2021, Abdi, gitaris Slank, kemudian diangkat menjadi komisaris independen PT Telkom Indonesia. Memang ia tidak mewakili Slank tetapi sebagai individu. Tetapi ini tidak melunturkan opini banyak orang bahwa memang Slank dekat dengan Joko Widodo. Apakah situasi ini kemudian berpengaruh pada musikalitas Slank? Apakah berpengaruh pada lirik-lirik lagu yang diciptakan oleh Slank? Memang hal ini perlu penelitian dan pembuktian lebih lanjut. Tetapi ada sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Pada bulan Juli tahun 2022, saat Slank membentuk koperasi untuk para penggemarnya,
yang bernama Slang Corps. Launching program ini dihadiri oleh Teten Mas Duki dan Erick Thohir. Kita ketahui bahwa Teten Mas Duki adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Ia adalah salah satu mantan aktivis yang kemudian merapat dan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo. Selain Teten yang datang, ada pula Menteri BUMN Erick Thohir. Mereka berdua datang pada waktu Slang meluncurkan program koperasi tersebut. Perjalanan Slang sebagai grup musik memang cukup unik. Selain produktif mencipta lagu, Slang juga aktif berkampanye untuk mendukung Joko Widodo pada waktu pemilihan presiden. Sebuah pilihan garis politik sebenarnya. Apalagi kemudian Abdi, gitaris Slang, mendapatkan posisi sebagai komisaris independen di PT Telkom Indonesia. Ya bagaimanapun pilihan politik itu adalah hak warga negara. Terlepas itu setuju atau tidak, harus diakui bahwa grup band Slang adalah legenda di industri musik Indonesia. Mereka produktif dan punya penggemar yang relatif fanatik. Kalau misalnya kawan-kawan ada pendapat lain terkait opini saya terhadap Slang, bisa silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kawan-kawan punya usulan atau punya ide bagi saya untuk membahas sisi lain, juga silahkan tulis di kolom komentar.